Pertandingan melawan Bulgaria di FIFA Series 2026 ini memang berakhir pahit. Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 0-1 lewat gol tunggal dicetak lewat penalti di menit 38. Tapi di balik skor itu, ada satu hal yang bikin orang mulai percaya. Timnas Indonesia sekarang sudah naik level. Bukan lagi tim yang cuma bertahan, mereka berani menyerang. Inilah timnas kita di era baru yang cukup menjanjikan. Nah, itu dia. Menarik kita bahas. Teman-teman, 11 pemain pertama yang diturunkan oleh Coach Jun Hetman menurutku yang terbaik. Kecuali Sananta lah ya kan. 3 back sejajar sangat solid, ada J.E. Just, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Di posisi RB ada Kevin Dix, dan di LB ada Nathan John, cukup mewah. Di tengah lah mungkin kurang Tom Haye. Perdong dan Polo Pessi juga cukup bagus penampilannya tadi malam. Di lini serang yang patut kita acungkan jempol yaitu untuk penampilan oleh Romeni. Ia sangat menonjol di pertandingan final FIFA Series tadi malam, teman-teman. Di babak pertama, Indonesia langsung menunjukkan niat bermain dengan skema yang jelas. Formasi yang cukup agresif membuat permainan tidak berat sebelah. Bulgaria memang unggul dari segi pengalaman dan tentunya mereka ini kan tim yang sudah lama berkumpul dan tentunya chemistry pun mereka dapat. Tapi Indonesia tidak tampil inferior. Pemain timnas berani build up dari belakang, berani menekan dan tidak sekedar buang bola. Sayangnya satu kesalahan kecil di kotak penalti mengubah segalanya, yaitu terjadinya pelanggaran yang dibuat oleh Kevin Dix. Kalau kita lihat tayangan ulang, kayaknya kaki masuk itu nggak sengaja ya kan. Padahal awalnya itu wasit tidak menganggap adanya pelanggaran. Malah di-call bola oleh wasit VAR. Teman-teman, gimana menurut kalian? Apa itu layak nggak penalti? Gol pun terjadi lewat tendangan penalti di menit 38 dan Bulgaria unggul 1-0 atas Indonesia. Ini yang jadi pembeda di level internasional. Tim besar tidak butuh banyak peluang. Satu saja cukup. Wow. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Cara Indonesia bermain. Kalau kalian perhatikan, Indonesia tidak parkir bus, malah Bulgaria yang parkir tank. Mereka tetap mencoba build up dari belakang, memanfaatkan wingback dan mencoba progresi bola lewat tengah. Ini jelas perubahan besar, teman-teman. Dulu kita lihat Indonesia cenderung reaktif, sekarang lebih proaktif. Beberapa pemain juga terlihat nyaman di level ini, tidak panik saat ditekan, dan bisa kubilang berani juga ngambil keputusan. Namun, ada satu masalah klasik yang masih terlihat. Finishing dan keputusan akhir. Dan kita juga lihat sama-sama tidak ada satupun pemain timnas Indonesia yang berani nyoba tendangan dari luar kotak penalti. Apa karena back lawan sangat rapat kali ya? Ketika serangan sudah sampai di sepertiga akhir, seringkali berhenti di situ. Nah, di sini absennya Tom Haye sangat kerasa, teman-teman. Sepertinya timnas kita ini perlu tambahan 2-3 pemain keturunan, khususnya di posisi tengah dan depan. Untuk apa? Agar taktik John Hetman lebih berjalan dan mengerikan. Nah, masuk ke babak kedua, Indonesia tidak mengendurkan serangan. Justru intensitas meningkat, pergantian pemain memberi energi baru,
kita bisa lihat pressing lebih berani, transisi lebih cepat, dan kita lihat juga Bulgaria mulai tidak nyaman, teman-teman. Ini poin pentingnya, Indonesia bisa membuat tim Eropa bertahan. Walaupun akhirnya tidak ada gol balasan, tapi tekanan yang dibangun itu nyata. Ada 2 peluang timnas yang membentur tiang gawang. Wah, kalau itu gol, selesai itu tim Eropa. Maaf teman-teman, apa hanya pendapatku saja? Kalau aku melihat dari kacamataku sendiri, Eliano Rendres bermain buruk di pertandingan tadi malam. Dan masuknya Beckham dan Donitri menurutku juga terlambat gitu kan. Karena mereka ini masuknya di 10 menit terakhir. Tapi jujur aku kagum banget loh dengan permainan Donitri ini. Umpannya cakep dan dia pantas berada di timnas Indonesia. Wow. Teman-teman, kalau kita jujur, Indonesia memang kalah. Tapi kalau kita objektif, Indonesia berkembang. Kekalahan ini bukan karena kalah kualitas total, tapi karena detail kecil. Dan di sepak bola level tinggi, detail kecil itu segalanya. Ingat teman-teman, John Hedman baru beberapa bulan megang tim ini. Dan cukup menjanjikan. Permainan sedap dipandang mata, tapi kita kurang beruntung aja ya kan. Yang jelas penampilan timnas di 2 pertandingan terakhir ini sangat layak diapresiasi. Jadi mungkin sekarang kita kalah, tapi kalau permainan seperti ini terus dijaga, ditingkatkan, dan diperbaiki, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat timnas Indonesia bukan cuma menjanjikan lagi, tapi benar-benar menakutkan. Menurut kalian, apakah ini tanda kebangkitan timnas Indonesia atau masih banyak PR besar yang harus diselesaikan oleh John Hedman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Garuda, ayo terbang tinggi lagi. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.